Puji Tuhan, Yesus kuatku kembali hadir menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur sebab Engkau baik. Kami alami kebaikan-Mu sampai kami bisa ada sebagaimana kami ada saat ini. Ada kesempatan lagi yang Kau berikan untuk kami bisa mendengar firman Tuhan, merenungkan, mempelajari, mempraktekkannya dalam kehidupan kami, sehingga di dalamnya kami diberkati oleh Engkau. Allah Roh Kudus, tolong pimpin renungan firman Tuhan dari awal sampai akhirnya. Semua jadi untuk kemuliaan nama-Mu, keberkatan bagi kami semua yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan saat ini yaitu rooted faith, iman yang berakar atau iman yang teguh. Di dalam Kolose pasal 2 6-7, firman Tuhan menjelaskan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Memiliki iman yang berakar di dalam Tuhan adalah kehendak Tuhan bagi kita, orang-orang yang telah percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan tahap dari kekristenan tentu bukan hanya sampai di situ. Ada pertumbuhan iman sampai kepada kedewasaan atau kesempurnaan, sebagaimana yang Tuhan telah rancangkan, tetapkan bagi kita umat ketebusannya. Namun Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pertumbuhan itu tidak akan kita capai dengan baik kalau akar kita, dasar iman kita tidak kuat di dalam Tuhan. Untuk itu sangat baik untuk kita merenungkan firman Tuhan saat ini tentang iman yang berakar, iman yang teguh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Alkitab, umat Tuhan seringkali digambarkan sebagai atau seperti pohon yang memiliki beberapa karakteristik, di antaranya berakar, bertumbuh, menghasilkan buah, dan membutuhkan air dan sinar matahari. Dalam Mazmur pasal 1 ayat 3, Mazmur 92 ayat 13-15, Yeremia 17 ayat 8, Matius 7 ayat 17 dan 20, beberapa ayat yang menjelaskan hal itu. Dan kita sebagai orang Kristen memang benar harus memiliki iman yang berakar kuat dalam Tuhan, bertumbuh semakin dewasa, menghasilkan buah yang baik, dan membutuhkan senantiasa firman Tuhan dan Roh Kudus. Ada banyak fungsi akar pada pohon, diantaranya menyerap air dan nutrisi, mengikat pohon supaya pohon tidak mudah tumbang, dan menyimpan makanan untuk kelangsungan hidup pohon tersebut. Sehingga kita dapat melihat sangat penting pohon itu memiliki akar yang kuat dan berfungsi dengan baik, sehingga kelangsungan hidup pohon itu baik dan tidak mudah tumbang. Demikian juga kita orang Kristen, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu memiliki iman yang berakar kuat dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus memiliki iman yang berakar di dalam Tuhan, iman yang teguh dalam Tuhan? Yang pertama, agar supaya kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Kolose 1 ayat 9-12, ada beberapa pengharapan dari doa Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Walaupun mereka telah beriman kepada Yesus, memiliki kasih kepada banyak orang, di antaranya supaya jemaat itu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, supaya mereka mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidup mereka layak di hadapan Tuhan, dan mereka bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dikuatkan dengan segala kekuatan dan kuasa kemuliaannya, sampai mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita perlu untuk memiliki akar yang kuat di dalam Tuhan,
supaya kita semakin dewasa dalam Tuhan, kita semakin mengenal, mengalami Tuhan, dan hidup selama-lamanya dengan Tuhan. Haleluya. Dan yang kedua, supaya kita dapat menghasilkan buah yang baik. Akar yang baik memberikan pertumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik. Dalam Kolose 1 ayat 10 kita mendapati hal itu juga, bahwa kehendak Tuhan supaya kita dapat memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Kalau kita melihat beberapa ayat yang lainnya, buah yang Tuhan kehendaki kita hasilkan dalam hidup kita, buah-buah kehidupan, bukan saja tentang buah pertobatan, tetapi buah roh yang dikaryakan Roh Kudus dalam hidup kita. Dalam Galatia kita lihat banyak hal, diantaranya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan. Hal-hal itu yang Tuhan mau kita hasilkan senantiasa. Perubahan hidup setiap hari, dan ada buah-buah pelayanan juga yang tentu Tuhan rindukan kita hasilkan dalam dunia ini. Dan yang berikut, mengapa kita perlu memiliki iman yang berakar kuat dalam Tuhan? Supaya kita tidak mudah tumbang, atau kita tidak mudah jatuh atau kalah dalam menghadapi pergumulan hidup. Yang memang dalam Ayub 7 ayat 1 menjelaskan manusia harus mengalami pergumulan dalam hidup. Kita tahu Ayub bagaimana kisahnya, begitu banyak pergumulan yang dihadapi. Selain harta kekayaannya habis, anak-anaknya meninggal, dia mengalami sakit, bahkan istrinya pun mengata-ngatai dia. Dan pergumulan hidup yang kita harus alami dalam dunia ini sangat banyak tentunya. Kalau kita melihat keadaan jemaat yang ada di Kolose, ada dua kurang lebih yang kita dapati pergumulan jemaat di saat itu, yaitu mereka bergumul tentang ajaran-ajaran palsu atau ajaran-ajaran sesat yang berkembang di saat itu, yang akan mengancam iman yang sejati mereka di dalam Yesus. Dan juga pergumulan mereka yang berikut adalah tekanan dari pemerintah atau penguasa di saat itu yang membuat kehidupan mereka tertekan, mengalami kesulitan hidup dan lain sebagainya. Setiap kita memiliki pergumulan hidup yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Pribadi lepas pribadi kita bergumul tentang bagaimana kita menang terhadap kuasa dosa, kuasa iblis, untuk kita tetap hidup berkemenangan melakukan firman Tuhan. Ada pergumulan dalam keluarga, istri atau suami, anak-anak, kakak beradik, saudara bersaudara, dalam pekerjaan, dalam hubungan, dalam pelayanan, ada pergumulan. Sehingga kalau kita memiliki iman yang berakar kuat dalam Tuhan, pergumulan itu tak akan membuat kita tumbang atau jatuh, tak akan membuat kita mundur, melarikan diri dari masalah atau pergumulan yang memang Tuhan seringkali izinkan dan tetapkan untuk kita alami dalam dunia ini, di mana dalam hal tersebut kita semakin diproses Tuhan, semakin dibentuk Tuhan, sehingga kita semakin menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Puji Tuhan Bapak Ibu. Dan yang terakhir yang saya bagikan, yaitu bagaimana caranya kita memiliki iman yang berakar dalam Tuhan. Sederhana Bapak Ibu, ada dua yang saya bagikan, yang tak asing lagi bagi kita. Yang pertama, kita lebih memperbanyak mendengarkan firman Tuhan, membaca, merenungkan, mempelajari, dan belajar mempraktekkan. Iman yang kita hidupi adalah makanan rohani bagi kehidupan iman kita, untuk kita kuat dan memiliki kelangsungan hidup sampai akhir hidup kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir adalah berdoa senantiasa. Doa adalah tindakan menghubungkan diri dengan Tuhan, baik dengan perkataan maupun tanpa perkataan. Dimanapun kita berada, dalam aktivitas apapun, itu bisa kita lakukan. Dalam doa kita memperoleh kekuatan, penghiburan, segala yang kita perlukan untuk menjalani kehidupan yang semakin berakar kuat, bertumbuh, semakin dewasa, menghasilkan buah, dan semakin disempurnakan, sehingga seluruh hidup kita nama Tuhan yang bisa dimuliakan, kita semakin diberkati, dan banyak orang pun dapat terberkati melalui kehidupan kita. Amin. Kita satu dalam doa.
Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur buat karya-Mu yang indah dalam hidup kami, yang saat ini juga kami telah mendengarkan, merenungkan, pelajari dan mau mempraktikkan firman Tuhan, menghidupinya itu dalam kehidupan kami. Kami semakin berakar kuat dalam Tuhan, sehingga apapun yang terjadi tak akan membuat kami goyah, jatuh, tapi kami tetap kuat sampai akhir hidup kami. Menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, pribadi, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, seluruh umat Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami ada karena Engkau, kami mau hidup untuk Engkau. Pergumulan kami pun Engkau tahu. Tuhan yang sanggup menolong kami untuk kami menanggungnya dan menang atas semuanya. Ini doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.